Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi, insya Allah ini pertemuan terakhir teori ya untuk MIP di semester ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan selama satu semester ini banyak nyautnya di kalian. Nah, tahu banyak nyautnya atau enggak, kita lihat dari pembahasan kisi-kisi satu ini. Oke, kita mulai dari jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, bagaimana urutan respon tubuh dalam melawan antigen tersebut? Jawabannya adalah pertama adalah antigen ini adalah benda asing atau benda atau bahan yang dianggap asing. Bisa berupa mikroorganisme yang dari luar tubuh atau mungkin adalah bagian dari sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh sendiri yang dianggap asing. Saat ada antigen atau benda asing ini masuk ke dalam tubuh, maka urutan pertama yang respon tubuh adalah melawannya dengan sistem imun yang innate atau sistem imun alami atau sistem imun yang non-spesifik. Sistem imun innate ini sebenarnya ada banyak cara melawan antigennya, cuman yang paling banyak kepakai adalah yang pertama dia akan melakukan fagositosis. Fagositosis ini bisa dilakukan oleh sel fagositik di mana mungkin bisa berupa makrofag atau neutrofil atau sel NK. Kemudian selain fagositosis dia juga mengirimkan sinyal. Sinyalnya ini berupa pengeluaran sitokain. Sitokain yang menunjukkan kalau misalnya sitokain sudah keluar berarti ada antigen yang mulai masuk. Itu urutan pertama respon tubuh. Jadi ada sistem imun innate. Kemudian respon kedua itu adalah sistem imun yang adaptif, bisa humoral atau seluler. Jadi tergantung dari jenis mikrobanya. Jadi kalau misalnya dia memang bisanya dibunuh dengan antibodi, maka kita pakai sel B. Kemudian tapi kalau misalnya dia bisa dibunuhnya oleh sel T, bisa CD4 sama CD8, berarti nanti yang berkembang adalah sistem imun yang menggunakan sel T. Nah, bedanya di sini kalau antibodi dia akan membunuh si antigen ini dengan 4 cara. Kemudian yang sudah saya sering ulang ya, nanti kalau nggak salah ada pertanyaan lagi. Nah, kalau sel T dengan 2 cara, tergantung dia CD4 atau CD8. Kemudian kalau misalnya sel B atau sel T masih belum bisa melawan, biasanya nanti respon terakhir adalah dengan aktivasi komplement. Komplement inilah nanti yang akan melawan si antigen ini. Komplement bisa melawan dengan berapa cara? Ada 4 caranya. Nanti kita bahas di yang komplement. Oke, dari jawaban ini nanti kita bahas perjawabannya ya. Ini saya kasih jawabannya dulu. Semoga sudah sesuai dengan kuncinya ya. Kita lanjut ke yang nomor 2. Bagaimana mekanisme sistem imun innate melawan antigen yang masuk? Jelaskan bagian yang berperan dan cara bagian itu melawan dari antigen. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Bagian yang berperan ada 2. Yang pertama adalah sel fagositik, bisa berupa sel makrofag, bisa berupa sel NK, bisa berupa sel neutrofil, pokoknya sel-sel yang punya kemampuan untuk fagositosis. Kemudian cara bagian itu melawan antigen. Kalau misalnya si sel fagositik tadi caranya melawan antigen dengan cara fagositosis atau dengan menelan si antigen tadi. Kemudian bagian yang kedua adalah sinyal, pengiriman sinyal oleh sitokain atau pengeluaran sitokain. Sitokain ini bagaimana cara melawan antigen? Dia nggak melawan antigen secara langsung, tapi dengan adanya dia menunjukkan ke bagian sistem imun yang lain, kalau di daerah ini ada antigen. Seperti itu cara kerjanya. Jadi bagian yang berperan tadi ada 2, ada sel fagositik sama sitokain. Kemudian cara melawannya kalau sel fagositik dengan fagositosis, kalau yang sitokain adalah dengan memberikan sinyal ke bagian sistem imun yang lain. Oke, selanjutnya bagaimana mekanisme sistem imun adaptif dalam melawan antigen yang masuk? Oke, tadi juga sudah saya jelaskan, kalau misalnya yang melawan itu adalah antibodi, jadi bagian yang berperan di sini ada 3 ya. Jadi ada antibodi, kemudian ada sel T CD4 efektor sama sel T CD8 reseptor. Sel antibodi, kemudian ada sel T CD4 reseptor, efektor sama sel T CD8 efektor.
Kemudian, sebentar. Oke, kemudian kalau misalnya yang antibody, cara melawannya itu bagaimana? Ada 4 cara. Yang pertama dengan netralisasi toksin mikrobial. Kalau kalian masih ingat, ini sering saya ulang-ulang. Jadi netralisasi toksin mikrobial. Jadi dia memblok tempat si mikrobanya nanti akan berikatan atau si antigennya berikatan dengan sel. Kemudian ada antibody dependent cytotoxicity. Kemudian ada opsonisasi dan fagositosis. Sama yang terakhir ada aktivasi komplement. Jadi bagian yang berperan pada sistem imun adaptif itu adalah yang pertama antibodi. Cara bagian itu melawan antigen dengan 4 cara ini. Tapi yang paling sering memang dia antigen akan berikatan dengan antibodi. Nah, berikatan ini setelah berikatan si antibodi ini akan melawan dengan cara 4 tadi, ya. Kemudian kalau misalnya kita ke yang sel T. Kalau yang sel T ini tergantung dia sel T CD4 atau sel T CD8. Kalau sel T yang CD4 biasanya dia nanti lebih ke aktivasi membantu aktivasi sel B, kemudian juga aktivasi makrofag dan aktivasi sel-sel yang lain. Sementara kalau sel T CD8 ini lebih ke langsung bisa membunuh si antigennya tadi atau dia mengaktifkan makrofag. Kenapa makrofag harus diaktifkan? Karena di sini makrofag punya kemampuan sebagai fagositosis tadi. Ya, semoga sudah jelas untuk yang pertanyaan ini. Jadi bagian yang berperan itu ada 3, antibodi, sel TCD4 sama sel TCD8, antibodi melawan antigen dengan cara 4 tadi, CD4 dengan aktivasi sel lain, kalau yang CD8 langsung membunuh atau aktivasi sel makrofag. Selanjutnya, bagaimana cara antibodi mengeluarkan antigen? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini agak rancu memang pertanyaannya, tapi di sini yang saya masukkan adalah biasanya si antibodi ini akan berikatan dengan antigen. Terus kenapa bisa si antibodi berikatan dengan antigen? Kalau misalnya mereka nggak berikatan, antibodinya tidak bisa melawan antigen dengan 4 cara tadi. Kemudian kok bisa si antigen sama antibodi berikatan? Kenapa? Yang pertama, di antigen itu ada bagian yang namanya epitop yang akan berikatan dengan paratop yang ada di antibodi. Kemudian ikatan antara antigen dan antibodi ini bisa terjadi karena ada 4 gaya kalau kalian masih ingat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke apa fungsi dari sitokain. Jadi sitokain ini sebenarnya adalah molekul sinyalin. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah dia sebagai sinyal. Untuk apa? Balik lagi kalau dia di sistem imun yang innate atau yang adaptif. Kalau sistem imun yang innate, fungsi sitokain lebih ke memperantarai antara nanti dari innate akan berubah ke adaptif. Nah, kalau yang adaptif, dia lebih ke nanti bagaimana mengembangkan fungsi efektor dari masing-masing limfosit, baik limfosit B atau limfosit T. Jadi lebih ke bagaimana nanti si sitokain ini bisa mempercepat kematangan dari sel B sehingga menghasilkan antibodi dan juga sel CD4 dan CD8 menghasilkan sel T CD4 efektor sama sel T CD8 yang efektor. Seperti itu. Fungsi sitokain. Jadi lebih ke molekul sinyalin. Selanjutnya, Aiko ya. Apa yang Anda ketahui tentang komplement? Ayo, jadi komplement ini ada yang bilang dia adalah bagian akhir dari sistem imun. Jadi kalau misalnya innate nggak berhasil, adaptif nggak berhasil, akhirnya komplement ini akan diaktifkan. Komplement ini seperti halnya antibodi sama sel T, dia bisa melawan antigen. Dengan cara apa? Kalau kalian masih ingat, ada 4 caranya. Meskipun nanti tentang komplement ini, apa namanya, aktivasinya ada 3 jalur ya, tapi nanti dia membunuh atau melawan si antigennya dengan 4 cara. Yang pertama, ya ada 4 cara tadi. Oke, sorry. Yang pertama dia adalah mengeluarkan mediator inflamasi. Atau mungkin lebih ke rekrutmen sel-sel inflamasi. Nah, inflamasi ini sendiri kan dia reaksi radang ya. Sebenarnya reaksi radang ini fungsinya radang di sini adalah untuk mengeluarkan si antigen tadi. Kemudian opsonisasi lagi, kemudian langsung dibunuh antigennya sama clearance kompleks imun. Jadi si komplement ini tadi membunuh atau mengeluarkan antigennya
tadi dengan 4 cara. Pertama rekrutmen sel radang, kemudian opsonalisasi, kemudian langsung dibunuh sel radangnya, baru nanti yang terakhir adalah setelah dibunuh sel kompleks imunnya, jadi ikatan antara antigen sama antibodinya dikeluarkan. Oke, selanjutnya ini sudah lebih ke implementasi ya. Oh ya, sebenarnya kayaknya ada yang ketinggalan kayak misalnya reaksi hipersensitivitas, mungkin nanti saya tambahkan sedikit. Nomor 7, ada herbal yang mengklaim meningkatkan kadar sel T yang merupakan indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Jelaskan mengapa sel T dianggap indikator daya tahan tubuh. Sebenarnya di sini balik lagi ke salah satu fungsi efektor dari sel T, khususnya sel T CD4. Di situ kan ada dia membantu mengaktifkan sel B, kemudian ada juga beberapa sitokain sama komplement yang memang dia aktif kalau ada sel T. Jadi di sini kenapa sel T bisa dianggap sebagai indikator daya tahan tubuh? Karena dia sendiri itu sel T-nya ini berperan dalam pematangan organel anggota sistem imun yang lain, baik itu antibodi atau sel B atau mungkin komplement atau mungkin lebih ke pengeluaran antigen juga butuh sel T ini. Makanya dia dianggap kalau sel T-nya banyak berarti nanti antibodinya bisa diproduksi lebih banyak. Sel T-nya banyak, nanti mediator inflamasi yang dilepas banyak, mediator inflamasi yang dilepas banyak, inflamasinya nanti bisa mengeluarkan antigen dan sejenisnya. Jadi kenapa dia dianggap indikator? Karena dia membantu pematangan dari anggota sistem imun yang lain. Mengapa banyak sekali jenis antibiotik tapi jenis antivirus hanya sedikit? Ini juga sudah sering saya jelaskan, di mana intinya adalah antibiotik itu atau bakteri, infeksi karena bakteri itu dia memang butuh bantuan obat untuk mengeluarkan si bakterinya tadi, tapi kalau antivirus termasuk yang self-limiting disease, jadi infeksi virus itu self-limiting disease yang artinya adalah dia akan sembuh dengan sendirinya, biasanya selama kurang lebih 14 hari. Jadi mengapa banyak sekali jenis antibiotik dan hanya sedikit antivirus? Karena memang infeksi virus itu sifatnya adalah self-limiting disease. Seorang penyintas COVID-19 setelah diisolasi 14 hari, swab antigen sudah negatif. Namun saat kembali bekerja, rapid antibody IgG positif. Apakah itu berarti dia positif COVID-19? Jelaskan mengapa bisa begitu. Oke, jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga, kita mulai dari mana ya? Mulai dari yang tadi, infeksi virus itu adalah self-limiting disease, di mana dia biasanya akan hilang, virusnya bisa dikeluarkan dari tubuh itu selama 14 hari. Kalau dari kata-kata itu berarti virusnya sendiri yang dimana SARS-CoV-2 ini kan berarti akan hilang setelah hari ke-14. Jadi memang saat dia di swab antigen, virusnya sudah tidak terdeteksi karena memang sudah dihancurkan oleh sistem imun kita. Jadi saat dia swab antigen dia negatif. Kemudian pas dia mau balik lagi kerja, dia disuruh rapid nih, ternyata IgM-nya sudah negatif, IgG-nya positif. Kenapa seperti itu? Kalau kalian masih ingat, saya sudah pernah jelaskan, IgM itu dia mulai diproduksi adalah hari ke-5, puncaknya adalah 6 ke 7, hari ke-10 dia sudah hilang. Sedangkan IgG dia mulai diproduksi itu hari ke-10, puncaknya hari ke-14, bisa bertahan dalam tubuh itu ada yang bilang sampai 1 bulan, bahkan ada yang bilang sampai 3-4 bulan. Jadi bisa jadi IgG-nya positif. Kenapa? Karena memang IgG ini bisa bertahan dalam tubuh sekitar mungkin sampai ada yang bilang 4 bulan ya, 4 bulan setelah infeksi virus tadi. Jadi apakah itu berarti dia positif COVID-19? Tidak. Jadi meskipun IgG-nya positif, dia tidak positif COVID-19 selama swab antigennya negatif. Kenapa seperti itu? Karena memang IgG ini bisa bertahan dalam tubuh meskipun antigennya sudah pergi. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang kadar IgG ini bisa bertahan dalam tubuh dengan waktu maksimalnya itu kurang lebih 4 bulan. Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bisa sampai ada yang bilang 3 bulan, jadi kita ambil maksimalnya aja sekitar 4 bulan. Terakhir, sistem imun yang melawan cacing adalah sistem imun adaptif. Mengapa bisa seperti itu? Ini kalau nggak salah sudah pernah dibahas. Cacing ini dia bukan termasuk mikroba, jadi si innate pasti akan langsung menyerah keserannya. Jadi yang melawan si cacing adalah si sistem imun yang adaptif. Oke, mungkin
Dari saya itu untuk pembahasan kisi-kisinya, apalagi ya, ada yang belum kita bahas, mungkin yang belum kita bahas mungkin adalah kelainan imunitas ya. Jadi kelainan imunitas itu kalau nggak salah kita pernah bahas ada 3, ada hipersensitivitas, di mana intinya adalah sistem imun kita terlalu sensitif. Kemudian hipersensitivitas ini ada 4, ada yang tipe 1, di mana tipe 1 ini anafilaksis, lebih dikenal dengan reaksi alergi. Jadi nanti intinya sistem imun tubuh kita akan menghancurkan apa ya? Antigen IgE itu akan menyebabkan sensitisasi pada sel mas. Nah, sel mas ini akan selanjutnya akan mengalami degranulasi. Granulasi sel mas ini nanti akan mengeluarkan beberapa mediator. Nah, mediator inilah yang menyebabkan adanya reaksi hipersensitivitas. Paling banyak reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau anafilaksis ini adalah mengeluarkan mediator histamin. Sehingga obat-obat untuk yang tipe 1 biasanya adalah obat-obatan antihistamin. Kemudian yang tipe 2 itu adalah tipe antibody dependent toxicity hypersensitivity. Kalau yang ini lebih ke karena adanya ikatan IgG atau IgM sama antigen, kemudian terjadi interaksi jalur komplement dan berbagai sel efektor, akhirnya terjadi kerusakan sel di jaringan sekitar. Jadi karena terlalu banyak ikatan antigen dan antibodinya malah menyebabkan kerusakan jaringan. Itu yang ADCC hypersensitivity tipe 2. Lanjut ke yang tipe 3, itu adalah imun kompleks, di mana imun kompleks berarti ada ikatan antara antigen sama antibodi yang belum bisa atau belum berhasil dikeluarkan oleh si sistem komplement misalnya. Akhirnya si kompleks imun ini akan menyebabkan kerusakan di jaringan. Itu termasuk hipersensitivitas tipe 3. Kemudian hipersensitivitas tipe 4, itu adalah cell mediated hypersensitivity. Ini lebih ke yang kayak misalnya sistem imunnya itu agak telat gitu loh. Ya, itu yang hipersensitivitas. Kemudian kita juga bahas kalau nggak salah tentang lawannya hipersensitivitas itu defisiensi sistem imun. Jadi defisiensi imun ini lebih ke kekurangan satu atau beberapa bagian dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Ada yang primer, kalau primer itu biasanya turunan atau genetik. Kalau yang sekunder itu didapat dari lingkungan. Bisa karena kekurangan pemakaian obat, kemudian kekurangan nutrisi, kemudian juga pemakaian obat yang paling lama ya, kronik itu tadi. Terus yang terakhir adalah autoimun, di mana autoimun ini adalah sistem imun menganggap bagian dari sistem imun itu asing sehingga dia serang. Jenisnya ada banyak. Yang paling terkenal biasanya adalah SLE atau lupus sama rheumatoid arthritis. Ya, mungkin dari saya itu, setelah ini saya akan mulai bahas jawaban dari kalian masing-masing ya. Ya, oke, kita mulai pembahasan dari yang jawaban-jawaban kalian ya. Ini saya ambil random aja. Jadi yang saya ambil ini belum tentu yang terbaik atau yang terburuk mungkin. Jadi saya cuma ambil random tadi beberapa. Kemudian kita bahas apakah jawaban-jawaban kalian sudah sesuai atau belum. Oke, ini jawaban nomor 1 dari seseorang. Dia menjawab bahwa saat ada antigen terdeteksi, maka beberapa tipe sel bekerja sama untuk mencari tahu siapa mereka dan memberikan respon. Sel-sel ini memicu limfosit B untuk memproduksi antibodi, suatu protein khusus yang mengarahkan kepada suatu antigen spesifik. Jawaban ini sudah hampir benar karena dia di sini sudah mulai masuk ke antibodi ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, sebelum kita mulai ke antibodi, sebelum kita masuk ke antibodi, kita jangan melewatkan yang namanya proses respon imun yang innate atau alami, di mana di situ juga ada sel fagositik dan juga ada pengeluaran sitokin. Baru setelah itu kita ke antibodi, baru setelah itu kita ke antibodi dan atau sel CD4 dan CD8, baru itu nanti kita ke sistem komplement. Oke, selanjutnya, urutan respon tubuh melawan antigen, mengamati zat asing yang masuk ke tubuh. Kemudian, ya ini juga sudah sesuai. Kemudian menghasilkan antibodi, diadaptasi untuk vaksin, imun lebih kuat terhadap antigen lama, membunuh antigen. Oke, ini juga sudah hampir benar.
Jadi pertama memang dikenali dulu antigennya, setelah dikenali akan dilawan oleh init. Saya ulang sekali lagi, dilawan oleh init, setelah dilawan init nggak bisa dilawan oleh adaptif nggak bisa, nanti akan dibantu oleh sistem komplement. Seperti itu. Oke, ini ada jawabannya. Alhamdulillah sudah mulai ada titik terang nih, sesuai nih. Respon imun akan mengenali dan mendeteksi benda asing tersebut atau antigen. Kemudian imun akan merespon antigen tersebut. Iya. Respon pertama dia di sebelumnya imun akan berkomunikasi dengan sel lain untuk merespon. Ini sudah termasuk yang innate. Jadi innate ini pengeluaran sitokin atau sinyal-sinyal yang menunjukkan ada antigen. Nah, dia sudah masuk, kemudian akan merekrut atau meminta bantuan dan akan mengkoordinasi respon. Nah, ini dia sudah menjelaskan tentang innate-nya nih. Beberapa dari kalian banyak yang kelewat innate-nya. Ini dia sudah menjelaskan innate-nya, cuman di sini dia kurang fagositik di innate. Kemudian penyerangan atau destruksi atau supresi penyerang. Iya, destruksinya bisa dengan antibodi atau pakai sel TCD4 dan sel TCD8. Ini sudah hampir benar ya semuanya. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, di sini ada yang menjawab imun innate, fase inflamasi, aktivasi komplement, fagositosis, dan distraksi patogen. Imun innate spontan akan bereaksi 0-4 jam setelah infeksi, kemudian pengenalan oleh efektor non-spesifik, pemusnahan oleh agen non-infeksi. Pada saat antigen terdeteksi, maka akan ada T-sel yang bekerja sama untuk memberitahu siapa yang masuk dan akan memberikan respon sel T. Itulah yang akan memicu limfosit memproduksi antibodi yang mengarahkan pada antigen yang spesifik. Ya, ini sudah mulai ada tanda-tandanya. Jadi memang benar di innate itu siapa yang berperan. Di innate itu memang yang berperan ada dua. Ini yang terkenal aja ya, yang paling sering aja yang saya sebutkan. Sebenarnya innate itu pertahanannya banyak sekali. Ada juga yang barrier spesifik dan yang lain sebagainya gitu. Jadi ini yang saya sebutkan yang sering sekali berperan aja. Ada proses fagositosis yang dilakukan oleh sel fagositik. Sel fagositik ini biasanya sel limfosit, khususnya ada makrofag, sel neutrofil, sama juga sel natural killer cell atau sel pembunuh alami bahasa Indonesianya. Kemudian setelah sel fagositik ada rekrutmen inflamasi atau mungkin kita pengeluaran sitokin. Sitokin ini signaling, di mana signaling ini menunjukkan kalau ada antigen masuk nih. Kalau misalnya sistem imun innate tidak berani, tidak kuat atau tidak bisa menghancurkannya, adaptif siap-siap ya. Nah, seperti itu. Jadi di innate siapa yang paling berperan? Sel fagositik sama molekul signaling atau sitokin. Bagaimana caranya? Kalau fagositik langsung dengan fagositosis atau menelan si antigen tadi. Kemudian kalau sitokin, dia caranya adalah memberikan sinyal kepada sistem imun adaptif, biar sistem imun adaptifnya siap-siap. Oke, nomor 3. Dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau memproses antigen sehingga menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Makrofag ini dia ada yang bilang kalau dia memang makrofag ini memang dia ada di mana-mana, cuman biasanya makrofag ini dia ikutnya ke innate ya. Maka sel-sel imun berproliferasi dan diferensiasi. Oke, jadi setelah disebutkan innate-nya dulu, kemudian di sini ada penyebutan sel-sel imun berproliferasi dan diferensiasi sehingga mampu menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologik dan akan mampu mereaksi dan melawan antigen. Kemudian ini nggak kopas ya, kenapa ada kata kompetensi di sini? Ya, sudah hampir benar yang ini. Kemudian saya cari lagi. Sistem imun adaptif bekerja sebagai cadangan dalam melawan virus, bakteri, atau antigen. Jika pada sistem imun innate tidak bisa melawan. Oke, ini sudah benar kalimat jika pada sistem innate tidak mampu melawan, tapi dia bukan sebagai cadangan juga, mungkin lebih ke sebagai penerus atau kelanjutan kali ya Mas ya. Mbak sama Mas. Jadi lebih ke jangan bilang cadangan. Jadi kalau innate-nya nggak mampu diteruskan oleh sistem imun yang adaptif. Jadi di adaptif itu siapa yang paling berperan? Di adaptif itu yang berperan ada dua. Ada sel limfosit B yang nanti akan membentuk antibodi dan ada sel limfosit T yang nanti akan membentuk sel TCD4 efektor dan sel TCD8 efektor. Sel TCD4 efektor ini fungsinya adalah membantu pematangan sel B dan sel-sel yang lain yang bisa melawan si antigen tadi. Kalau CD8 efektor, dia fungsinya bisa langsung membunuh si mikrobanya dan juga dia bisa
mematangkan makrofag. Kalau yang antibody, gimana cara dia membunuh antigennya tadi? Ada 4, kalau kalian masih ingat. Yang pertama adalah netralisasi toksin mikrobial, kemudian ada opsonisasi dan fagositosis, kemudian juga ada ADCC atau antibody dependent cytotoxicity, sama yang terakhir ada aktivasi sistem komplement. Oke, itu tadi nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Sistem kekebalan memiliki beberapa bagian termasuk respon pertama yang melibatkan sel-sel kekebalan mengingat di tubuh akan serangan yang terinfeksi. Respon akan mengarah pada aktivitas sebagai sistem kekebalan adaptif. Oke, saya jadi nggak kebayang apa pertanyaan nomor 4 ini. Jawabannya seperti itu soalnya. Antibodi akan menempel pada antigen dan melawan untuk keluar agar antigen tidak berkembang biak dan menyebabkan virus. Mungkin menyebabkan virus bereplikasi maksudnya ya. Antibodi akan menempel pada antigen dan melawan untuk keluar agar antigen tidak berkembang dan menyebabkan infeksi. Oke, ini jawabannya sudah hampir tepat. Jadi bagaimana cara antibodi bisa melawan si antigen? Intinya adalah antibodi akan berikatan sama antigen tadi. Kenapa antibodi bisa berikatan dengan antigen? Karena antibodi punya bagian yang namanya paratop dan antigen punya bagian yang namanya epitop. Itu akan kayak kutub utara dan kutub selatan magnet, jadi akan tarik-menarik dan bisa menempel. Selain itu juga ada 4 gaya, yang ikatan hidrofobik, kemudian gaya van der Waals, dan yang lain-lain. Ini yang bisa menyebabkan ikatan antara antigen sama antibodi. Nah, antigen sama antibodi kalau sudah berikatan, antibodinya bisa melawan antigen dengan 4 cara yang tadi sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi ya. Netralisasi dan toksin mikrobial, kemudian opsonisasi dan fagositosis, kemudian ADCC atau antibody dependent cytotoxicity, sama yang terakhir adalah aktivasi sistem komplement. Nah, ini caranya. Kemudian kalau sudah 4 cara ini, nanti insya Allah antigennya sudah mati atau sudah inaktif. Setelah itu baru kompleks atau ikatan antigen sama antibodi ini dibuang. Siapa yang bagian membuang? Biasanya yang bagian membuang adalah sistem si komplement tadi. Kalau nggak kebuang gimana? Kalau nggak kebuang ya bisa menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah hipersensitivitas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Fungsi sitokin. Oke, ini jawabannya sudah tepat nih. Jadi saya baca satu jawaban aja ya. Pada sistem imun non-spesifik, dia memperantarai reaksi inflamasi terhadap mikroba dan stimulasi sistem imun spesifik. Dan pada sistem imun yang spesifik, dia menstimulasi proliferasi dan diferensiasi limfosit yang distimulasi antigen dan aktivasi efektor sel. Oke, ini jawabannya sudah tepat. Jadi sitokin sendiri adalah molekul signaling. Jadi dia fungsinya itu sebagai apa? Sebenarnya tuh dia adalah molekul yang tugasnya ngirim sinyal. Jadi sinyalnya itu sinyal apa? Kalau dia dihasilkan oleh sistem imun yang innate atau non spesifik, yang sinyalnya itu berupa ini loh ada antigen, kalian siap-siap ya. Nanti kalau misalnya aku nggak bisa lawan, kalian ya yang lawan. Gitu. Terus dia juga akan memperantarai reaksi inflamasi. Inflamasi ini adalah reaksi-reaksi normal yang memang fungsinya adalah kalau ada inflamasi berarti itu cara tubuh melawan si antigen. Seperti itu. Kemudian pada sistem imun yang non spesifik, dia di sini adalah tugasnya adalah proliferasi dan diferensiasi limfosit, baik limfosit B atau limfosit T. Jadi sebenarnya limfosit B ini kan masih polos nih. Kemudian karena adanya si sitokin ini, dia bisa matang, kemudian dia bisa berfungsi sebagai antibodi. Antibodi yang ada 5 IgA MAB itu. Nah, ini siapa yang mematangkannya itu, siapa yang menstimulasi yang stimulasi adalah si sitokin ini. Begitu juga pada pematangan sel T. CD4 efektor sama CD8 efektor bisa membunuh sel CD4 sama CD8 bisa membunuh antigen kalau mereka sudah punya fungsi efektor. Kalau mereka masih polos atau naif sel CD4 sama CD8 itu masih belum bisa membunuh. Jadi sitokin di sini fungsinya adalah stimulasi proliferasi dan diferensiasi dari limfosit B dan juga limfosit T. Selanjutnya nomor 6. Komplement merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh yang terdiri atas protein dalam serum darah
yang bereaksi berjenjang sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh dari infeksi. Oke, ini juga sudah tepat. Jadi komplement memang dia fungsinya seperti itu. Jadi dia kayak bagian akhir dari sistem kekebalan tubuh. Salah satu fungsi komplement nanti kan dia juga bisa menghilangkan antigen dengan 4 cara ya. Yang pertama nanti ada opsonisasi juga, kemudian juga dia bisa mengeluarkan kompleks imun juga, dan yang lainnya yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke sel. Kenapa sel T disebut dengan indikator daya tahan tubuh? Jadi salah satu khususnya sel T CD4 ya, CD4 efektor itu kan salah satu fungsinya adalah untuk ini ya, membantu pematangan dari sel-sel lain, membantu pematangan antibodi juga, membantu pematangan dari makrofag juga. Jadi memang kenapa sel T dianggap indikator, karena dengan adanya sel T ini nanti ada banyak yang bisa banyak anggota sistem imun yang bisa bekerja dengan baik gitu. Ada antibodi, kemudian ada sitokin, kemudian ada makrofag. Nah, ini. Jadi kalau sel T-nya banyak berarti kan nanti antibodi juga akan cepat terbentuk karena ada antibodi yang ada antibodi yang dependen sel T. Kemudian makrofag juga bisa lebih teraktivasi, kalau lebih cepat aktivasinya kalau ada si sel T ini. Ya, kenapa selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kenapa antibiotik itu lebih banyak daripada yang antivirus? Karena infeksi virus adalah penyakit yang self-limiting disease, alias penyakit yang bisa sembuh sendiri asal tidak ada penyakit penyerta dalam sistem imun normal. Oke, ini sudah tepat. Oke, jawabannya ini sudah tepat ya. Kayaknya mulai dari tadi itu banyak yang tepat. Kita coba cari jawaban yang lain. Karena infeksi virus merupakan penyakit yang self-limiting disease. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita cari lagi. Oke, kebanyakan jawaban yang kalian tulis sudah benar ya. Jadi intinya adalah virus itu merupakan infeksi virus biasanya adalah penyakit yang self-limiting disease, di mana dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi tidak perlu bantuan obat. Sedangkan antibiotik itu perlu bantuan obat karena memang kalau dilihat dari perkembangbiakannya, virus pun kan dia harus punya host ya. Kalau bakteri kan nggak, dia bisa berkembang biak sendiri. Jadi selain karena virus itu self-limiting disease adalah karena perkembangbiakan bakteri yang bisa terjadi kapan aja, sehingga antibiotik itu pasti akan banyak berkembangnya dibanding antivirus. Oke, sudah banyak yang benar, senang saya. Kita lanjut ke nomor 9. Karena sistem imun adaptif lebih banyak dipersiapkan untuk menyerang patogen yang lebih spesifik. Sel-sel yang berperang dalam sistem imun adaptif mempunyai kemampuan untuk mengingat. Ya, ini jawabannya benar, tapi masih kurang tepat untuk pertanyaan saya. Bisa saja pasien yang karena virus adalah penyakit. Tadi saya bahas nomor berapa ya? Ya, saya salah baca deh. Iya. Yeah. Oke, kita mulai dari yang nomor 10 dulu ya berarti ya, karena tadi sudah terlanjur kebaca. Karena untuk jenis benda asing yang masuk ke dalam tubuh berupa cacing, maka sistem adaptif yang akan berperan karena sistem inilah yang mampu mengenali. Ya, sebenarnya sih jawaban yang lebih tepatnya, saya cari lagi satu jawaban deh. Karena sistem imun ini mengaktifkan fagosis untuk menghasilkan mikroba. Oke, malah agak jauh. Jadi, kenapa adaptif yang melawan si cacing? Karena cacing ini ukurannya sudah besar. Dia bukan mikrobiologi. Jadi, biasanya dia akan lewat-lewat aja tuh. Nggak bisa tuh si inet melawannya. Jadi, akhirnya yang melawan adalah si adaptif. Itu jawaban tepatnya ya. Oke, kita baru lanjut ke nomor 9. Jika antibodi pada tubuh seseorang belum terbentuk di tubuhnya atau sistem imun yang dimiliki tidak kuat, maka ada kemungkinan untuk terjangkit kembali. Iya, ini pernyataannya benar, tapi tidak menjawab pertanyaan saya ya. Coba kita baca lagi. Untuk mendeteksi virus corona, swab antigen lebih akurat dibanding rapid test antibody. Dalam melakukan tes swab antigen, seseorang akan diswab bagian hidung atau tenggorokan. Kemudian sampelnya dimasukkan ke dalam alat untuk melihat reaksi antigen COVID-19. Hasil rapid antibody menunjukkan positif, bukan berarti positif corona. Bisa jadi virus lain yang menginfeksi seorang tersebut.
Oke, ini juga benar, tapi masih kurang tepat. Bisa saja pasien yang terpapar virus positif jika tertular dan kekebalan tubuh tidak kuat. Oke, pernyataan ini juga benar. Karena untuk jenis benda asing yang masuk ke dalam tubuh salah, tergantung jarak rapid antibody IG itu berapa hari, setelah 14 hari swab antigen atau tidak. Kalau rapid antibody dilakukan setelah lebih dari 14 hari pasca swab, maka pasien dengan hasil positif dinyatakan positif. Nah, ini baru pernyataan yang tidak tepat. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi, mulai dari mana? Mulai dari respon imun pembentukan antibodi dulu ya. Jadi biasanya antibodi itu yang pertama kali dibentuk untuk melawan infeksi adalah IgM. IgM ini dia dibentuk pada sekitar hari ke-5, puncaknya itu antara sekitar 6 sampai 7, 6 sampai 8 lah. Jadi 5 mulai dibentuk, banyak-banyaknya IgM ini pada hari ke-6 sampai ke-8, tapi dia nanti hari ke-10 sampai 14 itu sudah berkurang, bahkan sudah hilang IgM ya. Kalau IgG dia baru dibentuk antara sekitar hari ke-10, kemudian puncaknya itu memang hari ke-14, kemudian ada banyak referensi di sini ya. Ada kalau di slide saya, kalau nggak salah saya tuliskan hari ke-28 dia masih ada tapi kadarnya sedikit. Nah, kalau yang kemarin beberapa saya coba cari referensi lain ya, itu tuh menurut beberapa dokter spesialis IgG bahkan ada yang dia bisa bertahan sampai 4 bulan setelah dia dibentuk. Jadi kalau misalnya dia sudah swab antigen negatif, insya Allah berarti pada saat itu dia sudah tidak terkena COVID-19. Tapi pada saat itu juga saat dia di rapid antibody dan hasilnya IgG aja yang positif, IgG aja loh ya, IgM-nya masih negatif, itu berarti tandanya memang dia sudah pernah terinfeksi COVID-19, di mana IgG-nya memang sudah dibentuk oleh tubuhnya, tapi belum habis, jadi kadarnya masih ada. Seperti itu ya. Oke, beberapa pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Jadi mungkin saya nggak perlu ulang-ulang lagi. Harapan saya di sini adalah kalian nanti, karena ini 4 SKS ya, jadi harapan saya nantinya adalah kalian cukup 1 kali aja ujiannya, nggak ada ujian perbaikan. Kemudian nilainya sudah bisa mengangkat IPK banget, karena di sini ada 4 SKS, kalau kalian nilainya di bawah B aja misalnya, bisa menurunkan IPK juga. Jadi saya harapnya kalian 1 kali ujian, nilainya juga langsung memuaskan. Saya tekankan lagi mungkin, kenapa tadi saya tidak menuliskan saya bingung. Kenapa tadi saya tidak menuliskan jawaban-jawaban saya, kenapa saya lebih suka ngomong. Yang pertama adalah, saya takutnya waktu kalian UAS, kalian, oh Budian ngomongnya pas menit ke sini, kalian langsung ke skip ke menit ke sini, langsung screenshot, kalian tulis screenshotan saya. Saya takut seperti itu. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi pernah juga melakukan seperti itu. Enggak sih, kayaknya enggak pernah seperti itu. Tapi ya sekarang kan banyak orang kreatif ya. Kemudian saya pengennya kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan dengan baik. Jadi kalian benar-benar menyimak, karena memang nggak banyak sih, mentok paling kan video-video saya nggak sampai 1 jam. Jadi video saya silahkan didengarkan berulang-ulang, tidak apa-apa, dan semoga paham gitu. Jadi kalau memang belum paham, saya bukan buka jasa konsultasi ya, kalau kalian mau bertanya sama saya silahkan. Insya Allah kalau lewat WA akan saya jawab. Tapi kalau misalnya kalian mungkin nyaman ketemu sama saya, bisa nemuin saya di kantor, tapi janjian dulu. Kemudian sampai minggu ini aja ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada masih pertanyaan tentang MIP, kemudian kalian masih bingung, pengen dijelaskan, bisa ke kantor janjian sama saya, tetap dengan protokol kesehatan ya. Misalnya yang datang harus 4-4 atau gimana gitu. Nanti bisa kita bahas bersama kalau memang kalian perlu. Sebelum itu saya tekankan sekali lagi, khususnya untuk materi setelah UAS ini ya, kita bahas tentang imunologi. Jadi imunologi ini adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh ini memang didesain sama Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari serangan, khususnya adalah serangan mikrobiologi atau mikroba. Saat ada benda atau bahan yang dianggap asing oleh tubuh kita melalui sistem kekebalan tubuh ini akan melawannya. Bagaimana cara melawannya?
Yang pertama adalah nanti dia akan dilawan oleh sistem imun yang innate. Ada banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh sistem imun innate ini, tapi biasanya yang paling sering adalah yang pertama, dia akan melakukan fagositosis. Fagositosis ini dilakukan oleh sel makrofag, sel NK, atau juga sel neutrofil. Nah, sel-sel ini karena dia mampu melakukan fagositosis, dia disebut sel fagositik. Selama fagositosis ini, tubuh juga akan mengeluarkan yang namanya sitokain. Sitokain ini adalah kayak molekul sinyaling, dia termasuk protein ya sebenarnya. Tujuannya adalah ngasih tahu kalau misalnya ada benda asing nih, dia ngasih tahu ke sistem imun adaptif sama sel-sel inflamasi. Tolong ya, nanti kalau aku nggak berhasil fagositosis, tolong nanti aku dibantu. Nah, itu. Jadi, innate akan melawan dengan dua cara, salah satunya dengan beberapa cara. Salah duanya adalah fagositosis sama pengeluaran sitokain. Innate-nya nggak berhasil nih melawannya nih. Akhirnya dilawan oleh sistem imun yang adaptif. Sistem imun adaptif ini melawannya bagaimana? Adaptif ini tergantung dari tipe sel, tipe mikrobiologinya, tipe mikrobanya. Jadi dia bisa melawan dengan membentuk antibodi, atau dia bisa melawan dengan membentuk sel T CD4 efektor. Dia juga bisa melawan dengan sel T CD8 efektor, tergantung dari apa namanya, mikrobiologi, mikrobanya. Bentar ya. Nah, setelah itu gimana cara antibodi, antigen, sel T, antibodi sama sel T itu melawan? Sudah saya ulang berkali-kali. Antibodi bisa melawan antigen gimana caranya? Ada 4 mekanismenya. Kemudian sel T CD4 ada 2 mekanismenya, sama sel T CD8. Boleh. Sama sel TCD8 ada 2 juga mekanismenya. Antibodi 4 mekanisme itu dengan cara opsonisasi dan fagositosis, netralisasi toksin mikrobial, kemudian ADCC, sama aktivasi dari sistem komplement. CD4 dengan cara aktivasi sel B, aktivasi makrofag, dan juga kalau yang CD8 itu dia nanti dengan cara membunuh membunuh mikrobanya langsung atau aktivasi makrofag. Kemudian nanti antibodinya bisa sama antigen harus dikeluarkan. Jadi kompleks imun ini harus dikeluarkan. Kemudian komplement itu nanti membantu yang terakhirnya aja. Jadi untuk menghilangkan si antigen sama antibodi tadi. Oke, mungkin dari saya itu dulu karena sudah banyak jawaban yang benar juga. Jadi saya percaya kalau kalian mendengarkan saya, menyimak penjelasan saya dengan baik dan benar. Untuk yang ini kalau misalnya suaranya kurang kenceng, saya mohon maaf. Semoga nanti bisa di play dengan baik ya. Dari saya itu dulu, kurang lebih mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.